Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anis Fuji. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Mari kita pelajari. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel di mana masing-masing variabelnya linear atau berderajat 1. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus BY kurang dari C atau AX plus BY lebih dari C atau AX plus BY kurang dari sama dengan C atau AX plus BY lebih dari sama dengan C dengan A, B, dan C-nya merupakan bilangan real serta A tidak boleh sama dengan 0 dan B pun juga tidak boleh sama dengan 0. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah yang pertama, kita harus menggambarkan garis batas pertidaksamaan pada diagram kartesius, yaitu garis AX plus BY, kita ubah tandanya menjadi sama dengan dulu, kemudian AX plus BY sama dengan C, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dan juga titik potong pada sumbu Y. Apabila titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0, sedangkan jika titik potong pada sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Dengan catatan, dalam menggambar garis, apabila pada soal tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau lebih dari, maka garisnya dibuat putus-putus, sedangkan pada soal, jika tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya penuh tanpa putus-putus. Langkah kedua, kita harus memilih sembarang titik di luar garis tersebut, misalkan titik AX 1, Y1 sebagai titik selidi. Boleh juga kita mengambil 0,0 sebagai titik selidi, kemudian kita substitusikan pada pertidaksamaannya. Langkah ketiga adalah, apabila pada langkah kedua pernyataan bernilai benar, maka daerah tersebut atau daerah 0,0 tersebut merupakan suatu perwakilan, sehingga daerah tersebut adalah merupakan daerah penyelesaiannya. Namun apabila ketika kita menguji titik selidi 0,0 tersebut pernyataannya salah, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga yang merupakan daerah penyelesaian adalah daerah lawannya atau daerah sebelahnya. Kemudian langkah keempat, kita menyepakati bahwa daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari X dikurangi Y kurang dari 4. Penyelesaiannya seperti langkah yang barusan kita pelajari. Yang pertama, kita menggambarkan garis X min Y kurang dari 4 pada diagram kartesius, yaitu dengan cara kita mengubah dulu tandanya menjadi sama dengan. Kita uji titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Yang pertama kita uji titik potong pada sumbu Y dulu, yaitu X-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan pada X dikurangi Y sama dengan 4. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 sehingga diperolehlah Y sama dengan min 4. Kemudian titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0, sehingga kita substitusikan lagi pada X dikurangi Y sama dengan 4. X-nya, Y-nya kita ubah menjadi 0, sehingga diperolehlah X sama dengan 4. Kita masukkan pada tabel kolom, yaitu X, Y-nya. X-nya tadi untuk yang titik potong pada sumbu Y, X-nya adalah 0, kita masukkan di sini. Oke. X-nya 0, sedangkan Y-nya ketemu min 4. Kita letakkan di sini min 4, ini adalah kolom Y. Kemudian untuk titik potong pada sumbu X, tadi X-nya ketemu 4, kita masukkan lurusnya X di sini 4, kemudian Y-nya tadi adalah 0, maka kita masukkan lurusnya Y adalah 0. Kita buat titik koordinat. Titik koordinat itu urutannya adalah X, Y, sehingga kita urut dari atas ke bawah. 0, min 4, kemudian koordinat kedua adalah 4,0. Oke, kita gambarkan diagram kartesius. Pada diagram kartesius ini 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya min 4. Kita lihat pada sumbu X, X-nya 0 berarti di sini, kemudian Y-nya min 4 berarti min 4 ke bawah. Oke, di sini titiknya. Kemudian untuk titik koordinat 4,0 maka X-nya 4 dan Y-nya 0. Kita lihat pada sumbu X 4, kemudian Y-nya 0, lurusnya sini. Oke, berarti ketemunya titiknya di sini. Langsung kita buat garis, ini harusnya tandanya garisnya putus-putus. Garis putus-putus karena pada soal mengandung tanda kurang dari tanpa sama dengan, sehingga garisnya harus putus-putus. Oke, langkah berikutnya. Kita pilih sembarang titik A, X1, Y1, kita ambil saja 0,0 sebagai titik selidi, kita masukkan pada soal, tadi soalnya adalah X dikurangi Y kurang dari 4, kemudian kita ganti X-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya kita ganti 0, Y-nya 0. 0 dikurangi 0 adalah 0, kemudian tanda tetap kurang dari 4. Kita lihat apakah benar 0 itu kurang dari 4. Karena memang kurang dari 4, maka pernyataannya adalah benar, sehingga
Daerah yang mengandung 0,0 tadi merupakan daerah perwakilan yang bernilai benar, sehingga daerah tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah penyelesaian tadi kita sepakati diarsir. Nah, oke. Karena sudah selesai contoh pertidaksamaan linear dua variabel, kita langsung saja pada gambar. Disinilah terlihat bahwa gambar daerah penyelesaiannya adalah daerah di atas. Kenapa? Karena tadi kita menguji titik selidiknya adalah 0,0. 0,0 di sini, sehingga daerah sini dari batas ini ke atas merupakan daerah penyelesaian. Apabila nanti ketika kita mencoba dan pernyataannya adalah keliru, maka daerah sini bukan daerah penyelesaian, sehingga daerah sinilah yang merupakan daerah penyelesaian. Ini adalah batas-batasnya. Garis ini adalah batas dari pertidaksamaan tersebut. Oke, kita ke contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada beberapa pertidaksamaan di sini, diantaranya 3x plus 2y kurang dari 8, x plus y kurang dari 3, x lebih dari sama dengan 0, y kurang dari lebih dari sama dengan 0. Oke, dengan membuat grafik sama seperti langkah contoh barusan, yang pertama itu kita buat garis masing-masing. Untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x plus 2y kurang dari 8, dengan langkah yang sama kita peroleh gambar seperti ini. Kemudian nanti langkah berikutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu menggambar x plus y kurang dari 3. Sehingga dari kedua gambar ini diperolehlah gambar yang demikian. Nah, gambar yang seperti ini. Ini pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini pertidaksamaan yang kedua, maka titik potongnya ada di sini, yaitu 2,1. Dari mana kita mengetahui titik potongnya? Dengan cara menggunakan metode eliminasi. Jadi, kedua persamaan tadi kita eliminasi dulu. Di sini kenapa bisa berubah 2x plus 2y sama dengan 6? Nah, karena kita ingin mengeliminasi 2y ini, sehingga yang tadi awalnya x plus y sama dengan 3, maka kita harus menjadikan koefisiennya ini sama-sama 2, sehingga semua pada pertidaksamaan ini dikalikan 2. Dan diperolehlah setelah dikurangi x sama dengan 2. Kita substitusikan pada pertidaksamaan ini, x-nya adalah 2, ketemunya x, y-nya adalah 1. Sehingga titik potong dari koordinat tersebut adalah x, y, x-nya 2, y-nya 1, yaitu 2,1 di sini. Nah, dari gambar ini kita mengetahui bahwa tadi pertidaksamaannya ada x lebih dari sama dengan 0 pada soal. Maka kalau x lebih dari sama dengan 0, kita lihat pada sumbu x. Sumbu x ini lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya hanya dari sini sampai sana. Kemudian langkah berikutnya kita melihat pada soal ada y lebih dari sama dengan 6. Kita lihat pada sumbu y lebih dari sama dengan 0, berarti dari batas ini ke atas itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga batasnya, karena kita sudah menggambarkan garis ini, kita sudah uji titik, tadi kita harus tetap uji titik 0,0. Kebetulan daerah yang termasuk penyelesaiannya adalah daerah bawah dari garis ini, sehingga kita ambil yang merupakan irisan dari keempat pertidaksamaan. Jadi dari pertidaksamaan garis ini, dari garis ini, dari garis y lebih dari sama dengan 0, dan dari garis x lebih dari sama dengan 0. Maka dari daerah penyelesaiannya adalah dari sini. 1, sini, sini. Sehingga kita arsirlah. Jadi yang saya arsir ini merupakan daerah hasil penyelesaiannya. Sekian seperti itu saja. Mungkin saya sampaikan terima kasih. Tips simple untuk bahagia, yang pertama kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita keluarkan nafas secara pelan-pelan, kita ucapkan Alhamdulillah, kita senyum dan gerakkan keningmu dengan cara naik turun. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.